Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali pada siang hari ini dalam perkuliahan aljabar linier. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi semua tetap jaga kesehatan masing-masing, meskipun keadaan di luar sangat sangat panik. Tapi meskipun di rumah, meskipun kita dipisahkan oleh waktu, oleh tempat, tapi biarlah tetap perkuliahan berlangsung, tetap belajar bersama meskipun dengan segala keterbatasan. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas perihal proyeksi suatu vektor ortogonal, proyeksi ortogonal atau vektor proyeksi ortogonal. Baik, kemarin dari soal-soal itu apakah masih ada yang ditanyakan? Vektor proyeksi ortogonal dan panjang vektor proyeksi ortogonal kemarin. Jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Nanti bisa kita bahas bersama. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini ada aplikasi. Apa itu? Pemanfaatan konsep dari proyeksi vektor, proyeksi ortogonal. Nah, itu aplikasinya di sini untuk menentukan jarak antara suatu titik dan suatu garis, distance between a point and a line. Jadi jarak antara suatu titik dan suatu garis. Nah, ini misalkan diberikan suatu rumus jarak D antara titik P0, P0-nya ada satu titik, koordinatnya X0, Y0. Dan suatu garis, nah garisnya garis lurus, sehingga persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah ini tentukan suatu formula atau suatu rumus atau suatu persamaan untuk menentukan suatu jarak antara titik dan garis. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini silakan diambil. Nah, jadi seperti apa? Seperti ini. Nah, diberikan suatu titik Q itu adalah X1, Y1 dan suatu titik pada garis dan posisi dari vektor N adalah A, B. Nah, jadi initial point itu berada pada titik Q. Jadi saya ilustrasikan seperti ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Jadi diberikan suatu garis, garisnya ini persamaan garisnya. Ini garisnya, persamaannya adalah ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan garisnya. Lalu tadi diberikan suatu titik, titiknya adalah P0, koordinatnya adalah X0, Y0. Jadi seperti ini. Ada suatu garis, persamaan garis, dan suatu titik P0. Nah, ini konsep
dari proyeksi ortogonal kita gunakan. Proyeksi ortogonal, proyeksi, nah itu kita gunakan di sini. Vektor. Nah, di sini diberikan suatu titik Q, kita ambil suatu titik Q itu adalah X1, Y1. Nah, ini sembarang, tetapi dia berada pada suatu garis. Garis ini. Persamaannya kan AX plus BY plus D sama dengan 0. Nah, di sini kita ambil suatu titik Q, X1, Y1. Dari titik Q ini kita buat suatu vektor. Vektornya yang tegak lurus dengan garis. Perpendicular atau bersiku-siku. Tegak lurus dengan garis, persamaan garisnya. Nah, dari titik T0 ke Q ini kita buat suatu vektor. Ini dimanapun bisa. Kamu mengambil titik di sini juga bisa, di sini juga bisa, dimanapun bisa. Tapi ini ambilnya di sini. Nah, diberikan suatu vektor. Nah, sehingga dapat diketahui. Jadi di sini proyeksi ortogonalnya antara Q ke P0 itu kan ini, panjang ini. Itu adalah proyeksi atau approach ini. Ini kan proyeksi QPO pada ini garis. Nah, garis ini kita berikan apa? Kita berikan suatu istilah apa ya? Yes. QP boleh, P ini sudah ada. Nah, kalau di sini apa ini? Oh, ini proyeksi HP sepanjang N. Maaf, salah. Ternyata tidak ke bawah, tetapi ke samping. Ini tidak di bawahnya ini, tapi sepanjang vektor N. Ini. Nah, ini. Jadi D itu sama dengan projection HPO sepanjang N. Nah, ini. Jadi D atau determinan jarak. Jaraknya ini. Kenapa kok ini? Ingat, jarak itu harus dia siku-siku atau tegak lurus terhadap garis. Nah, itu berarti jarak. Jadi titik ini harus ditarik suatu garis sehingga garis ini nanti siku-siku atau tegak lurus. Nah, ini. Nah, sehingga sama. D ini atau vektor ini dengan jaraknya sama. Nah, kemarin untuk mencari proyeksi, vektor proyeksi, nah itu seperti apa? Seperti ini. Nah, berarti kan proyeksi kemarin rumusnya adalah U dot atau HPO dot N per non N. Ini sama dengan HPO dot N per non N. Nah, ini mutlak. Ini. Nah, ini.
Nah, ketemu. D-nya ketemu. Lalu HPO-nya berapa? Nah, kita cari HPO. 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 Jadi suatu vektor jika inisialnya pada titik tertentu dan terminal poinnya pada titik tertentu, nah ini nanti komponen yang bersesuaian itu dikurangi dari titik terminal dikurangi titik inisial. Seperti ini. Vektor HPO itu adalah X0 min X1, Y0 min Y1. Nih. Nah, ini adalah HPO. Lalu HPO dot N. N-nya kan AB, A, B. Nah, jadi tinggal kalikan saja. Nah, apa itu komponen-komponen sejenis. Nah, jadi jumlah perkalian dari komponen-komponen sejenis dari HPO dan N. N-nya kan A, B. HPO-nya ini. Nah, ketemu persamaan seperti ini. Nah, lalu N-nya berapa? N-nya kan A, B. Nah, normnya berarti akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, semua ini masukkan HPO.N, hasilnya ini masukkan. Norm A kuadrat, norm N, ini akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu ketemu. Nah, karena titik H itu X1, Y1 berada pada garis, nah, maka kita ambil di sini AXI plus BYI E1, maaf, AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Atau C sama dengan negatif AX1 min BY1. Nih, berarti C-nya kita cari persamaannya. Nah, jadi sama dengan C sama dengan negatif AX1 min BY1. Disubstitusikan ke sini. Nah, jadi ketemulah AX0 plus BY0 plus C per akar dari A kuadrat B kuadrat. Nah, temu wes. Nah, nih. Jadi nilai C dimasukkan, ketemu ini. Nah, ini adalah suatu jarak antara titik dengan jarak antara titik dan suatu persamaan garis. Nah, jadi seperti ini. Ini rumusnya ketemu D. D itu adalah jarak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi rumusnya D sama dengan mutlak A X0 plus B Y0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu kan. Nah, ini. Jadi contohnya ini. Contoh 8. Menggunakan rumus di atas. Dengan menggunakan rumus nomor 13 itu, tentukan jarak atau D dari titik 1,2 dengan suatu garis 3X
plus 4Y min 6 sama dengan 0. Atau dengan persamaan garis itu 3X plus 4Y min 6 sama dengan 0. Nah, jika kita masukkan di sini mutlak, X0-nya berapa? Ini adalah X0. Y0. Nah, ini adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ketemu kan? A-nya 3, B-nya 4, C-nya negatif 6. Jadi kita masukkan A-nya 3. X0, X0-nya 1. Lalu B, Y0, B-nya 4, Y0-nya negatif 2. Plus C, C-nya adalah negatif 6. Per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini A kuadrat berarti 3 kuadrat plus B, B-nya 4. 4 kuadrat. Bila ketemu, kita operasikan. Di sini mutlak negatif 11 per akar 25. Sama dengan 11 per 5. Jadi jarak antara titik 1, negatif 2 dengan suatu garis 3X plus 4Y min 6 sama dengan 0 itu adalah 11 per 5 satuan panjang. Ini jaraknya. Jarak antara titik dengan suatu garis. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita coba suatu latihan soal. Ini enak peragi jarak ya ini. Nah, ada 3 A, B, C. Silakan dicoba. Ketiga ada A, B, C. Nah, dengan menggunakan rumus 13 yang barusan kita jabarkan. Rumusnya D itu sama dengan mutlak A kali X0 plus B kali Y0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, oke. Silakan coba dicari jarak antara garis dan titik pada soal nomor 17 itu A, B, C. Saya kasih waktu 10 menit